Sebelum masuk ke videonya, Bang Toib ingin menyapa kalian dengan sebuah pantun. Berjalan kaki ke alun-alun kota, jangan lupa membeli putu. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat dan bahagia selalu. Cerita datang dari sebuah pulau terpencil yang berada di Thailand yang tidak diketahui namanya. Cerita akan berfokus pada pasangan suami istri yang bernama Neil dan Christine yang merupakan turis kewarganegaraan Amerika Serikat yang sedang menikmati liburannya di pulau itu. Di malam harinya saat mereka berada di sebuah bar, seorang wanita yang bernama Made datang dan menyuguhkan sebuah minuman yang bernama Seisla kepada mereka. Keesokan harinya mereka bangun dengan keadaan kotor dan berantakan. Bahkan mereka tidak dapat mengingat bagaimana mereka bisa pulang. Hari itu adalah hari di mana mereka akan kembali ke Amerika. Sialnya, mereka kehilangan paspor yang sangat penting yang menjadi syarat untuk bisa naik ke kapal yang akan membawa mereka ke daratan Thailand. Karena tidak ada paspor, mereka terpaksa tinggal lebih lama di pulau itu. Kencana. Di tengah kegalauan Christine yang tidak bisa menemukan paspor mereka, Neil mencoba untuk menghibur Christine dengan memperlihatkan foto hasil jepretannya semalam. Ia menemukan sebuah video yang berdurasi 2 jam yang mereka sendiri tidak dapat mengingatnya. Saat mereka berada di sebuah bar, ternyata setelah meminum minuman dari seorang wanita bernama Made juga memberikan sebuah kalung kepada Christine. Di saat itu pula, Neil melakukan hal yang aneh kepada Christine. Ia mencekik leher hingga Christine tak sadarkan diri. Dan yang lebih mirisnya lagi, terlihat jelas Neil juga mengubur Christine. Tentunya melihat hal itu membuat Christine sangat marah kepada Neil. Saat Christine melihat lehernya, dengan jelas terlihat bekas luka yang membuktikan jika video itu benar adanya. Dan saat melepas kalungnya, Christine tiba-tiba muntah. Namun bukan muntah biasa, melainkan mengeluarkan rumput. Seorang tamu baru yang bernama Sarah dan anaknya yang seharusnya hari itu akan menempati kamar Neil dan Christine memberikan saran untuk Neil agar membawa Christine ke dokter kenalannya yang ada di pulau itu. Setiba mereka di sana, dengan keterbatasan mereka yang tidak bisa berbahasa Thailand, berusaha untuk menanyakan tentang minuman aneh yang diberikan kepada Neil dan Christine, yang mana setelah meminum minuman itu, mereka tidak dapat mengingat apa yang terjadi dengan mereka, dan juga menceritakan apa yang dialami oleh Christine yang memuntahkan kotoran. Dokter itu mengatakan jika itu bernama Namun Prey, yang mana Namun Prey adalah minuman keras pengadut Buddha yang sangat beracun bagi yang meminumnya akan berhalusinasi. Selain itu, mereka juga menunjukkan video apa yang terjadi dengan mereka setelah meminum minuman itu. Dokter mengira jika itu adalah film Hollywood. Terjadi lagi perdebatan antara Neil dan Christine atas isi dari video yang berisi kekerasan yang telah dilakukan Neil kepada Christine. Neil sendiri tidak dapat mengingat apa yang telah ia lakukan kepada Christine, karena Neil sendiri tidak akan pernah menyakiti Christine dalam keadaan sadar. Mendengar hal itu, Christine menjadi lebih tenang karena ia tahu jika Neil tidak akan sengaja menyakitinya. I'm sorry. Seorang wanita melihat dengan tatapan aneh ke kalung yang dipakai oleh Christine. Christine yang menyadarinya langsung melepaskan kalungnya.
Kebetulan saat itu sedang diselenggarakan sebuah festival sehingga Neil yang seorang fotografer sangat excited untuk mengabadikan momen itu. Sedangkan Christine yang tinggal sendirian mulai merasakan keanehan lagi yang mana ia merasakan mual luar biasa. Sekembalinya Neil sudah tidak menemukan Christine di tempatnya tadi berada. Seseorang datang memberitahunya jika Christine berada di toilet. Namun ternyata Christine sudah tidak berada di toilet, sedangkan seseorang yang tidak diketahui namanya ini mengambil kalung milik Christine yang tinggal di atas meja. Cerita kembali kepada Neil yang mencari Christine ke sana kemari hingga akhirnya dapat ia temukan. Christine menyadari jika ia sekarang telah memakai kalung, padahal tadinya ia sudah lepaskan, sehingga ia menanyakan kepada Neil apakah Neil yang telah memasangkan kalung itu kembali. Neil menjawab jika ia tidak melakukannya. Di sini kita dapat mencurigai jika orang yang telah memasangkan kalung itu kepada Christine adalah orang yang sama dengan orang yang telah menemukan kalung itu. Kalau bukan dia, siapa lagi? Rasa penasaran pun kembali muncul dengan hasil foto yang diambil oleh Neil yang memperlihatkan sebuah foto yang mirip dengan wajah Christine. Di saat itu pula, Christine melihat Made, yang mana Made ini adalah orang yang telah memberikan minuman kepadanya. Mereka pun menanyakan kepada orang-orang yang tinggal di dekat sana, karena Made lah yang memberikan sebuah kalung yang membuat Christine mengalami hal-hal yang aneh. Wanita yang bernama Lilis memberitahu jika kalung yang dipakai oleh Christine adalah sebuah hadiah khusus untuk tamu yang dirayakan. Namun, Christine tidak merasakan jika itu adalah hadiah untuknya, karena semenjak itu ia mengalami hal yang aneh dan menakutkan semenjak bertemu dengan Made. Semua keanehan yang terjadi dengan Christine membuat mereka ingin menemui Made dengan menyogok Lilis dengan sejumlah uang. I don't recommend you go. Saat mereka tiba di tempat Made berada, Christine disambut dengan pelukan dari seorang anak kecil yang sama sekali tidak mereka kenal. Selain itu, warga sekitar juga menunjukkan senyum yang aneh kepada mereka. Kalau saya sendiri melihatnya seperti terpaksa senyum saat hati terluka. Ternyata Made lah orang yang telah mengambil paspor milik Neil dan Christine. Made hanya memberikan paspor milik Neil dan tidak memberikan paspor milik Christine. Made sama sekali tidak merasa bersalah atas apa yang terjadi dengan Christine semenjak meminum minuman darinya. Made menjelaskan jika ia memberikan minuman itu atas kemauan dari Christine. Sarah selalu memberikan jus kepada Christine. Selain Christine, ia juga memberikan kepada Neil. Christine merasa lebih baik setelah minum jus dari Sarah. Sarah sendiri percaya dengan keajaiban pulau itu yang telah menyembuhkan penyakit kanker yang dideritanya. Sedangkan berbanding terbalik dengan Christine yang sama sekali tidak mempercayainya. Karena kepercayaan tersebut membuat Christine ingin memberikan kalungnya kepada Sarah, tapi Sarah menolaknya. I can't. No. Hari itu Neil dan Christine berencana untuk menunggu kapal milik saudara Sarah yang akan membawa mereka pergi dari pulau itu. Sedangkan Christine sedang sibuk mencari sinyal. Selain mereka, ada seorang nelayan yang berada di sana sedang membersihkan ikan. Christine dibuat terkejut dengan video yang ditemukannya di HP milik Neil, yang mana Christine menemukan video Neil yang seolah-olah ingin mati di pulau itu. Entah apa yang merasuki Neil yang tiba-tiba bunuh diri dan menjatuhkan dirinya ke laut itu. Saat terbangun, air laut sudah dalam keadaan surut. Christine yakin jika tadi ia melihat Neil bunuh diri, namun tidak ada yang mempercayainya. Bahkan, nelayan yang sedang
memotong ikan yang harusnya melihat kejadian yang terjadi dengan Neil mengatakan jika ia tidak melihat kejadian itu. Tampaknya setiap Christine meminum jus buatan Sarah, ia selalu mengalami hal yang aneh yang entah nyata atau tidak, namun Christine sama sekali tidak menaruh rasa curiga kepada Sarah. Maka dari itu, Sarah memberikan kembali jus buatannya kepada Christine, dan saat itu pula muncul halusinasi jika ia melihat Neil dari kejauhan. Namun saat Christine mendekatinya, tiba-tiba Neil menghilang. Christine mengira jika Neil berada di tempat Made, sehingga dengan bantuan Sarah, Christine dapat sampai ke tempat Made untuk mencari Neil. Tapi bukannya bertemu dengan Neil, Christine malah bertemu dengan sosok aneh yang entah manusia atau tidak. Saat Christine sadar ia sudah berada di rumah, tentunya Christine akan bertanya-tanya kepada Sarah bagaimana ia bisa sampai ke rumah karena semua terasa seperti mimpi untuknya. Sarah mengatakan jika Christine pingsan di depan mobil. Christine merasa hal aneh yang dialaminya dikarenakan kalung yang dipakainya, sehingga Christine mencoba untuk melepaskan kalung di lehernya. Tiba-tiba Christine di alam lain, di sini ia bertemu dengan sosok yang sama dengan yang ditemuinya di rumah Made. Mereka mencoba untuk menyakiti Christine, sehingga Christine meraung-raung kesakitan. Rasa sakit yang dirasakan Christine akhirnya hilang setelah Sarah memasangkan kembali kalung itu ke leher Christine. Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa kalung tersebut dapat melindungi Christine dari hal-hal jahat dan kesakitan yang menghampirinya. Akhirnya Christine memeriksakan kembali kondisinya kepada dokter yang sama yang telah direkomendasikan oleh Sarah. Dari hasil pemeriksaan, Christine dinyatakan hamil. Christine tampak tidak percaya jika dirinya hamil. Namun semua tidak terbantahkan saat melihat hasil USG yang jelas memperlihatkan bayi yang sedang dikandungnya. Christine akhirnya menemui Lilis karena hanya Lilislah satu-satunya orang yang dapat memberikan jawaban atas semua kejadian aneh yang dialaminya. Yang menjadi pertanyaan besar, bagaimana dirinya masih hidup padahal ia melihat sendiri jika dirinya sudah mati dikubur oleh Neil. Lilis mengatakan jika itu bukanlah Neil, melainkan roh yang menyerupai Neil untuk membawa Christine ke dunia spiritual, dan kejadian aneh yang selama ini dialami oleh Christine merupakan bagian dari dirinya di dunia spiritual. Lilis juga mengungkapkan fakta jika Christine akan dijadikan tumbal dalam ritual terakhir yang akan dilakukan. Yang sebenarnya ritual tersebut sudah diadakan dari ratusan tahun yang lalu, yang mana mereka telah mengubur wanita hamil di alun-alun kota. Yang mereka yakini dengan mengorbankan seseorang akan mengabulkan keinginan mereka untuk menjaga pulau tetap aman. Dan malam itu Christine akan dikorbankan untuk menghentikan badai. Pembicaraan mereka terhenti saat seseorang datang yang ternyata adalah dokter yang memeriksa Christine. Entah apa tujuannya, yang jelas dokter itu membisikkan sesuatu kepada Lilis. Dan tidak lama kemudian, Lilis melakukan hal yang sama dengan yang dilakukan oleh Neil, yaitu membunuh dirinya sendiri. Melihat hal itu, Christine mencari pertolongan kepada warga sekitar, namun mereka semua tampak tidak peduli dan langsung menutup pintu rumah. Akhirnya Christine bertemu dengan Sarah, yang mana Sarah mengatakan jika ia akan membawa Christine ke kapal feri. Namun arah yang dilalui Sarah bukanlah menuju pelabuhan, sehingga Christine mulai menaruh rasa curiga kepada Sarah. Terjadilah perdebatan antara Christine dan Sarah
yang ternyata Sarah adalah bagian dari orang yang melakukan ritual aneh itu. Christine yang sebenarnya mencoba lari, namun ia malah tertangkap dan tanpa kemauannya ia dipaksa untuk mengikuti ritual itu. Di tengah pelaksanaan ritual itu, Christine seperti mendapatkan kekuatan yang membuatnya berani untuk melawan semua orang yang ada di sana. Ia sudah tidak peduli lagi dengan perkataan penduduk yang mengatakan jika Christine pergi, penduduk pulau itu akan mati. Akhirnya Christine menggunakan perahu untuk lari dari pulau itu. Namun perjuangannya untuk tetap bertahan hidup tidak bertahan lama. Karena keesokan harinya, Christine ditemukan sudah tidak bernyawa dan pulau itu sudah luluh lantah oleh badai yang terjadi semalam. Dan semua penduduk pulau itu dinyatakan mati.